Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah UI UX akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah presentasi terakhir untuk mata kuliah UI UX. Kelompok kami mengerjakan proyek yaitu judulnya aplikasi manajemen proyek kelompok dan tugas. Banyak tahapan dalam proyek kami. Yang pertama yaitu tahapan EPA test akan dijelaskan oleh rekan saya Wildan Maula. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil riset Empathize. Yang pertama, persona 1. Persona 1 ini statusnya mahasiswa. Latar belakang mahasiswa ini adalah sebagai mahasiswa yang aktif dan sering terlibat dalam berbagai proyek kelompok dan tugas akademik yang membutuhkan koordinasi dengan teman-temannya. Tujuannya mempermudah koordinasi tim dan komunikasi dalam satu platform, membagi tugas dengan jelas, melacak progres proyek, mengelola tenggat waktu dengan pengingat otomatis, mendukung kolaborasi, menghemat waktu dengan solusi yang lebih efisien. Pain point-nya adalah aplikasi ini tidak mampu untuk melacak histori tugas atau kontribusi anggota tim secara detail. Yang kedua, aplikasi ini kurangnya untuk kolaborasi virtual menjadi masalah lain. Selanjutnya, persona yang satunya. Persona ini statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Latar belakangnya, pegawai negeri sipil ini bekerja dalam pekerjaannya yang sering terlibat dalam berbagai proyek administratif dan koordinasi antara berbagai pihak. Tujuannya untuk menyederhanakan koordinasi tim untuk memastikan semua anggota tim bekerja dengan efektif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja dengan menghemat waktu dan mengurangi beban. Pain point-nya adalah aplikasi ini sulit dipelajari dan dipahami untuk antarmuka yang rumit. Yang kedua, aplikasi ini sering mengalami masalah dalam menyatukan jadwalkan kerja. Yang terakhir, pembagian tugas antar kelompok kurang terstruktur. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tahapan define idiot akan dijelaskan oleh Roy Jordi. Define idiot. Dan poin itu adalah masalah yang dihadapi oleh seseorang. Nah, yang ke satu adalah antarmuka sulit dipelajari. Yang kedua, kurangnya transparansi aktivitas kolaborasi. Yang ketiga, tidak ada aplikasi yang mendukung kolaborasi virtual dengan baik. Yang keempat, kesulitan sinkronisasi jadwal dan komunikasi tim. Yang kelima, pembagian tugas antar anggota kurang terstruktur. How might we? Ada 5, yaitu 1, mengimplementasikan sistem pembagian tugas yang lebih terstruktur. Yang kedua, meningkatkan transparansi tim dengan pelacakan historis tugas dan kontribusi. Yang ketiga, merancang aplikasi baru dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang keempat, mempermudah sinkronisasi jadwal dan komunikasi dalam tim agar lebih efisiensi dan terorganisir. Yang kelima, mengembangkan sistem pengingat otomatis yang terintegrasi dengan kalender tim. Ini hasil dari dari tim kami, yaitu ada 2. Yang pertama, mengimplementasikan sistem pembagian tugas yang lebih terstruktur. Yang kedua, meningkatkan transparansi tim dengan pelacakan historis tugas dan kontribusi. Di sini ada ide stats. Ini ada solution ide. Itu ada 5. Yang pertama, fitur timeline visual yang menampilkan riwayat perubahan tugas. Yang kedua, tab khusus pada tugas untuk mencatat kontribusi setiap anggota secara otomatis. Yang ketiga, notifikasi perubahan tugas untuk pemberitahuan otomatis ketika ada perubahan penting pada tugas. Yang keempat, fitur pencarian berdasarkan kata kunci atau filter. Misalnya berdasarkan anggota tim atau waktu untuk mempermudah akses ke historis tugas. Yang kelima, menu navigasi sederhana dan responsif dengan akses cepat ke fitur utama. Ini ada affinity diagram.
ada 3, yaitu transparansi tugas dan aktivitas. Yang pertama, fitur timeline visual. Yang kedua, tab khusus untuk kontribusi. Yang ketiga, fitur pencarian historis. Yang ketiga, ada notifikasi dan pembaruan. Notifikasi pembaruan tugas. Yang ketiga, navigasi dan aksesibilitas. Ada 1, yaitu menu navigasi sederhana dan responsif. Ini ada prioritas ide. Di sini di Yes Do It Now ada 2, fitur timeline visual dan fitur pencarian historis. Untuk di Do Next ada 2 juga, tab khusus untuk kontribusi dan menu navigasi sederhana dan responsif. Dan di Do Later ada notifikasi perubahan tugas. Di sebelah sini ada gambar Crazy Egg yang kami buat. Selanjutnya ada tahapan task flow dan wireframe akan dijelaskan oleh Dina. Pada tahap task flow berikut menampilkan 4 alur utama dalam aplikasi, menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur timeline visual. Pengguna masuk ke timeline, melakukan filter pencarian, dan melihat hasil detail. Pencarian histori. Pengguna mencari histori dengan memilih kategori, memasukkan keyword, dan memfilter hasil. Lalu tab kontribusi. Pengguna menambah data, validasi dilakukan. Jika gagal, data diperbaiki. Jika berhasil, data disimpan. Menu navigasi. Navigasi sederhana dan responsif, memudahkan akses ke fitur utama seperti timeline dan history. Lalu lanjut ke tahap wireframe. Di sini terdapat rangkaian wireframe untuk desain UI aplikasi mobile, mencakup berbagai halaman inti dari proses pendaftaran hingga halaman profil dan timeline. Konsep wireframe ini adalah representasi visual awal dari desain aplikasi, berfokus pada struktur dan tata letak tanpa elemen visual akhir. Setiap halaman memiliki tombol kembali atau tombol back untuk memudahkan pengguna berpindah halaman. Fokus utamanya pada fungsi dan pengalaman pengguna, dengan layout yang sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih. Selanjutnya ada tahapan UI Kit akan kembali dijelaskan oleh Wildan. Baik, di sini saya akan menjelaskan UI Kit. Yang pertama di sini ada status bar, yaitu kita mendesain aplikasi menggunakan status bar iPhone 16 Pro Max. Begitu juga dengan bar bawahnya. Selanjutnya ini ada color. Ini adalah color yang kita gunakan untuk mendesain aplikasi. Yang pertama itu ada primary, netral, dan accent. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini adalah font atau style yang kita gunakan untuk mendesain aplikasi. Selanjutnya ada input file. Di input file ini adalah input file kita yang digunakan untuk mendesain aplikasi. Yang pertama itu ada icon, logo aplikasi kita, terus halaman register, halaman buat login, terus ada gambar-gambar ini yang kita gunakan untuk mendesain aplikasi kita. Ada halaman login, ada halaman pengaturan, ada profile, dan metode login. Selanjutnya ini adalah button-button yang kita gunakan. Yang pertama itu ada button login, ada button register, dan icon-icon ini yang kita jadikan button. Ada icon tombol kembali, ada icon logo profile, ada icon search history, ada tab kontribusi, ada menu dashboard, dan notifikasi, dan yang terakhir ini ada button logout. Selanjutnya itu adalah tahapan desain UI akan dijelaskan oleh rekan saya Kevin Alkausar. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan desain UI. Di sini terdapat halaman depan yang berisi selamat datang, login, dan register. Selanjutnya ada halaman login yang berisi
email yang bisa kita masukkan dan password kita, lalu ada fitur login. Di sini juga bisa login menggunakan Google dan juga Apple. Selanjutnya ada halaman daftar. Ini adalah halaman registrasi apabila kita belum memiliki akun. Jika sudah daftar dan login, maka akan muncul halaman beranda seperti ini. Lalu selanjutnya ada halaman profil yang berisi foto dan nama beserta identitas lainnya dari pengguna. Lalu selanjutnya ada timeline visual. Selanjutnya ada histori pencarian. Lalu di sini ada tab kontribusi, menu sederhana, dan halaman notifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dengan jelas bagaimana prototipenya. Pertama, kita login atau pilih register. Jika kita belum memiliki akun, maka kita register dahulu, lalu klik register dan login. Apabila kita sudah login, maka akan muncul ke halaman beranda. Dan di menu icon di bawah ini kita bisa mengklik profil di sebelah kanan, dan ada fitur logout apabila kita ingin logout. Lalu selanjutnya ada fitur timeline visual di icon bawah itu yang berbentuk jam, itu adalah halaman timeline visual. Lalu di tengah-tengah itu ada icon tab kontribusi. Untuk di halaman beranda ini di sebelahnya ada halaman notifikasi, dan untuk di halaman beranda kita bisa mengklik search history. Ini adalah halaman histori pencarian. Lalu di halaman beranda kembali, di sini ada icon garis 3. Ini adalah halaman menu navigasi sederhana. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan pada tahapan yang terakhir, yaitu adalah tahapan prototype test. Kami melakukan prototype test pada website MES atau Maze. Kami sudah melakukan beberapa tes atau beberapa hal yang harus kami lakukan tes. Yang pertama itu ada register dan login, selanjutnya halaman profil, terus yang ketiga halaman histori pencarian, yang keempat halaman tab kontribusi, yang kelima halaman menu sederhana dan notifikasi. Dan selanjutnya yaitu adalah test opinion scale, yaitu untuk merating seberapa mudah Anda melakukan tahapan prototyping tes. Yang terakhir adalah untuk menanyakan, di sini ada pertanyaan bagaimana pendapat Anda tentang desain prototype. Kami melakukan tes pada 5 user. Di sini ada 5 user yang melakukan tes. Rata-rata durasi tes di kelima user itu yaitu adalah 8,4 second. Rata-rata durasi yang untuk melakukan tes. Di sini ada keterangan 100% sukses rate yang menandakan bahwa kelima user itu melakukan tes sampai selesai atau 100% berhasil. Di sini ada keterangan 27,8% misclick rate, yaitu artinya ada 27,8% kesalahan dalam klik pada prototype test. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan direct. Direct ini artinya ketepatan atau kemudahan user saat melakukan tes atau saat mengklik button-button pada desain file untuk prototype ini. Di sini menunjukkan ada lingkaran berwarna, menunjukkan bahwa user melakukan mengklik atau mengklik button secara tepat atau secara mudah. Selanjutnya saya akan menunjukkan indirect atau kesalahan klik dalam tes ini. Contohnya seperti ini, kesalahan kliknya atau kurang tepat dalam mengklik button atau pilihan dalam desain file ini.
Selanjutnya, setelah melakukan tes akan didapat hasil seperti ini, dan ini ada report atau sama saja ulasan atau ringkasan dalam tes yang kami lakukan untuk 5 user. Di sini 5 respon, artinya 5 user yang melakukan tes, 7 blocks, artinya ada 7 tes yang dilakukan. Tadi saya sudah menjelaskan untuk kesalahan klik atau ketepatan klik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tes yang berbeda, yaitu opinion scale. Opinion scale ini kami menanyakan seberapa mudah Anda melakukan tahapan prototyping. Kami merate, ada keterangannya sangat sulit dan sangat mudah. Dari kelima user memilih sangat mudah semua, jadi hasilnya 100%. Untuk tes yang terakhir yaitu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang desain prototipe. Dari kelima user itu memberikan komentar atau memberikan jawaban seperti berikut ini. Ada yang memberikan jawaban sangat mudah, terus sangat menarik, alur penggunaannya mudah, mudah dimengerti. Dari kelima user kami mendapatkan hasil yang positif untuk prototype test yang kami lakukan. Sepertinya seperti itu saja hasil tes yang kami lakukan untuk tahapan prototype test di website MES ini. Dan ini adalah tahapan terakhir yang kami lakukan untuk desain tim atau desain project yang kami lakukan. Kami menyadari bahwa kami banyak melakukan kesalahan dalam membuat atau menjelaskan bagaimana proyek yang kami lakukan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah UI UX, yaitu Bapak Soekarno, karena ini adalah presentasi terakhir untuk proyek tim kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.